Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vicha Vanesha, NIM 2019-12185, kelas 4D Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi jurnal yang berjudul Good Corporate Governance atau GCG, jurnal yang kedua Corporate Social Responsibility atau CSR, dan yang terakhir jurnal yang berjudul Perataan Laba. Good Corporate Governance. Pengertian dari Good Corporate Governance merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Terdapat prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, transparansi. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini berarti bahwa semakin baik penerapan transparansi dalam koperasi, maka semakin meningkat pula kinerja keuangan. Begitu juga sebaliknya, semakin buruk penerapan transparansi, maka kinerja keuangan koperasi akan mengalami penurunan. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah penjelasan dari fungsi, struktur, sistem pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga perusahaan dapat dikelola secara efektif. Prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas. Merupakan sikap perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang keempat yaitu independensi. Independensi berpengaruh positif pada kinerja berbasis berbalance scorecard. Dan prinsip yang terakhir, yang kelima, yaitu kewajaran. Kewajaran berpengaruh positif pada kinerja berbasis balance scorecard. Contoh kasus Good Corporate Governance atau GCG. Suatu kasus yang menjadi sorotan LPD di Kabupaten Badung adalah kasus dari LPD Desa Ada Kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Badung sistem pengelolaannya masih kurang baik. Dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG ini. Halimatus Sa'diyah menunjukkan perusahaan di Indonesia sadar bahwa dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas mereka, serta akan menarik investor nasional dan investor internasional. Oleh karena itu, penerapan komponen GCG sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis. GCG merupakan suatu konsep yang berdasar pada teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan kedua pihak ingin memaksimalkan utilitasnya, maka dari itu timbul konflik keagenan. Penerapan tata kelola suatu organisasi perlu ditingkatkan guna mengatasi masalah dalam teori keagenan. Menurut Burak, sistem GCG menuntut dibangun dan diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam proses manajerial sebuah perusahaan. GCG diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan kesadaran pihak-pihak yang terkait dengan LPD agar memperhatikan tanggung jawabnya pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. Ini berarti bahwa semakin baik penerapan transparansi dalam koperasi, maka semakin meningkat pula kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. Begitu juga sebaliknya, semakin buruk penerapan transparansi, maka kinerja keuangan koperasi akan mengalami penurunan. Jurnal yang kedua yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengertian dari Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat
melalui pengungkapan CCR yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Pengaruh CCR terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor dalam menilai sebuah perusahaan. Sebelum mengambil keputusan investasi, maka dengan tingginya nilai perusahaan menunjukkan kesuksesan perusahaan dalam memakmurkan para investornya. Nilai perusahaan yang ditunjukkan dari harga sahamnya merupakan alat ukur bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana image perusahaan di mata publik. Saat publik menilai harga saham perusahaan lebih tinggi dari harga bukunya, maka hal tersebut merepresentasikan tingginya nilai suatu perusahaan. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah rasio Tobin-Splay. Rasio Tobin-Splay dapat menunjukkan performa manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Rasio Tobin-Splay dinilai mampu memberikan informasi yang paling baik karena bisa menjelaskan beragam fenomena dalam kegiatan perusahaan. Contoh dari kasus pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BII. Data diperoleh dengan mengakses website resmi BEI yaitu websitenya IDX atau Indonesia Stock Exchange. Objek dari penelitian ini adalah nilai perusahaan pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka mengenai total aset, total liabilitas, dan kapitalisasi pasar serta jumlah item pengungkapan CCR yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BI dari tahun 2016 hingga 2018. Alasan dipilihnya sektor industri consumer goods adalah karena perusahaan tersebut dianggap paling tahan banting dan produknya mencakup kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan pokok sehingga mampu mempresentasikan seberapa besar tingkat konsumsi masyarakat. Sektor consumer goods juga relatif rentan dengan isu lingkungan karena berhubungan langsung dengan sumber daya alam dalam proses produksinya menghasilkan barang jadi. Sektor ini rawan untuk terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari adanya limbah jika tidak diatasi dengan baik. Dengan demikian, perusahaan consumer goods dianggap memiliki dampak yang cukup besar pada aspek sosial dan lingkungan. Jumlah yang terakhir yaitu perataan laba. Pengertian dari perataan laba menurut Tudor menjelaskan bahwa perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, dan mengurangi pajak dan biaya politik. Perataan laba menurut Obaidat menyatakan bahwa perataan laba yang baik terjadi jika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang dapat diterima. Sedangkan perataan laba yang buruk apabila manajemen mengakui penjualan fiktif sehingga dapat mempengaruhi laba. Berikut alasan mengapa manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba. Yang pertama, mengurangi jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur. Dan yang ketiga, menjaga kehubungan baik antara manajemen dan kreditur, investor dan karyawan. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat memperbaiki citra perusahaan. Manajemen laba.
Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Begitu pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Hal tersebut disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba. Menurut Gandino, salah satu pola dari manajemen laba adalah perataan laba atau income smoothing. Tudor menjelaskan bahwa perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Wang dan Williams menjelaskan bahwa investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan perusahaan dengan fluktuasi laba yang lebih tinggi. Praktik perataan laba. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, naturally smooth dan international based smoothing by management. Yang pertama, natural smooth merupakan perataan laba. Dalam proses perolehan laba, manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan atau sesuai batas-batas standar akuntansi keuangan. Dan praktik perataan laba yang kedua yaitu intentional being smooth by management. Intentionally based smooth by management atau perataan yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi, seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Pengaruh positif pada praktik perataan laba, yaitu yang pertama, nilai perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba. Merupakan nilai perusahaan yang tinggi berarti citra perusahaan dianggap baik bagi investor, sehingga investor berkeinginan membeli saham tersebut. Pengaruh positif yang kedua yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba. Merupakan ukuran perusahaan skala untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Pengaruh positif yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif pada praktik perataan laba. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Contoh kasus dari praktik perataan laba ini yaitu fenomena adanya praktik perataan laba ini telah muncul kasus dalam pelaporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Adapun kasus terkait praktik perataan laba tersebut yaitu kasus PT Bank Bukopin (TBK) pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Total kartu kredit yang dimodifikasi cukup banyak, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut mengakibatkan posisi kredit dan penghasilan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya pada tahun 2016. Dari sebelumnya 1,8 triliun turun menjadi 183,56 miliar. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha
Bank Syariah Bukopin atau BSB terkait penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari 649,5 miliar menjadi 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat sebesar 148,6 miliar. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.